Ini adalah kisah Typhon dan Echidna, yang dikenal sebagai ayah dan ibu dari banyak monster yang mengerikan. Typhon adalah anak terakhir dari Gaia dan Tartarus. Ia adalah monster naga raksasa. Ukurannya sangat besar dan tingginya melebihi gunung tertinggi. Bahkan kepalanya mencapai bintang-bintang. Typhon berwujud setengah manusia dan setengah monster. Di bawah tangannya terdapat 100 kepala naga yang siap memangsa apa saja yang ada di hadapan mereka. Sedangkan di bawah pahanya terdapat banyak ular-ular berbisa. Typhon juga dapat menimbulkan api. Ia adalah suami dari Echidna. Bersama Echidna, Typhon menjadi ayah dari banyak monster. Di antaranya yaitu Cerberus, Chimera, Othrus, Lernaean Hydra, dan The Male Lion. Diceritakan, Typhon yang mengemban misi dari ibunya kemudian menyerang kediaman para dewa di Olympus. Saking kuatnya Typhon, para dewa hanya mampu melarikan diri agar bisa selamat, karena mereka tidak mampu untuk melawan Typhon. Para dewa berubah wujud menjadi hewan dan kabur. Apollo menjadi gagak, Artemis menjadi kucing, Dionysus menjadi kambing, Hera menjadi sapi, Hermes menjadi burung, Aphrodite dan anaknya menjadi sepasang ikan, Ares menjadi babi hutan liar. Tetapi, di antara para dewa, ternyata masih ada yang berani berdiri tegak menghadang sang monster. Dia adalah Zeus, sang pemimpin para dewa. Zeus berusaha untuk mempertahankan kekuasaan yang telah direbutnya dengan susah payah dari para Titan. Zeus menghunuskan petirnya, dan Typhon pun menerjang Zeus. Ketika Typhon semakin mendekat, Zeus tidak menyerang dia dengan petirnya, tetapi Zeus menyerang Typhon dengan sabit batu adamantin peninggalan Kronos. Sabit batu tersebut dulunya digunakan Kronos untuk membunuh Uranus. Typhon pun terluka oleh senjata legendaris tersebut. Ia lalu terbang dan mundur dari pertempuran itu. Zeus merasa di atas angin dan terlalu percaya diri karena ia telah berhasil membuat Typhon terluka parah dan terbang menjauh. Zeus menjadi lengah dan tidak menyangka bahwa hal itu akan menjadi bumerang bagi dirinya. Pada pertempuran berikutnya, Typhon akhirnya mampu menaklukkan Zeus. Typhon membelit Zeus dengan menggunakan ular-ularnya. Setelah itu, dengan menggunakan sabit batu adamantin yang diambilnya dari Zeus, Typhon lalu memotong urat-urat tangan dan kaki Zeus. Zeus pun tak bisa lagi menggunakan petirnya. Ia menjadi semakin tak berdaya. Kemudian, Typhon lalu mengurung Zeus di sebuah gua dan dijaga oleh naga Delphin. Untuk sesaat, tak ada lagi harapan bagi para dewa. Tetapi ternyata, masih ada yang mau berjuang. Dan dia adalah Hermes, putra Zeus yang sempat melarikan diri, lalu kembali lagi. Hermes mengambil urat-urat Zeus yang telah dipotong oleh Typhon, dengan tujuan untuk memasang kembali urat-urat tersebut ke tubuh ayahnya. Hermes lalu mendatangi gua tempat Zeus dikurung. Dengan mengenal bendap, ia memasuki gua itu. Ia tidak ingin kehadirannya itu sampai ketahuan oleh naga Delphin, karena naga Delphin itu terlalu kuat untuk dihadapi oleh dewa muda seperti Hermes. Zeus yang dikurung tak berdaya, terkejut saat didatangi oleh Hermes. Tetapi, setelah tahu bahwa Hermes membawa urat-uratnya, Zeus pun kembali bersemangat. Hermes lalu memasang urat-urat tersebut ke tubuh Zeus. Kemudian, Zeus yang sudah bisa menggunakan petirnya lagi, langsung pergi untuk menghadapi Typhon. Kali ini dia bertekad untuk benar-benar mengalahkan sang monster. Zeus pun mencari keberadaan Typhon, dan mereka pun bertarung lagi. Saat pertarungan sedang terjadi, Typhon kemudian mengangkat gunung Etna dan hendak menjatuhkannya ke tubuh Zeus. Tetapi dengan cepat, Zeus menghunjamkan petirnya menggunakan kekuatan penuh ke tubuh Typhon. Sang monster langsung merasa kesakitan, dan akhirnya dia melepaskan gunung yang sedang dipegangnya. Gunung tersebut pun jatuh dan menimpa tubuh Typhon, dan dia pun terjebak selamanya di sana.
Walau begitu, dipercaya bahwa Typhon masih tetap hidup hingga kini, dan terkadang ia memberontak ingin keluar. Gerakan-gerakan Typhon tersebut kadang menyebabkan gempa bumi di daerah itu, sedangkan semburan apinya menyebabkan letusan pada Gunung Etna. Dalam mitologi Yunani, Echidna digambarkan sebagai perempuan setengah ular. Ia memiliki wujud setengah nymph atau peri dengan mata yang berkilau dan wajah yang cantik, dan tubuh bagian bawahnya berwujud ular besar dengan kulit yang bersisik dan menakutkan. Echidna juga kadang digambarkan memiliki sayap dan 2 ekor. Makanannya adalah daging mentah. Echidna tinggal jauh di bawah lembah batu dan jauh dari para dewa-dewi dan manusia. Di sana, ia diberikan istana untuk tinggal oleh para dewa. Menurut Apollodorus, Echidna adalah anak dari Tartarus dan Gaia. Sedangkan menurut Hesiod, Echidna adalah anak dari Ceto dan Phorcys, atau Chrysaor dan Callisto. Ada juga yang beranggapan kalau Echidna adalah anak dari Cerberus dan Styx. Echidna dikenal sebagai ibu dari para monster, karena kebanyakan monster dalam mitologi Yunani diasuh olehnya. Diceritakan Echidna bertemu dengan Typhon dan menelurkan banyak monster. Bersama anaknya, Echidna dan Typhon menyerang Olympus. Tetapi kemudian, Zeus mengalahkan dan menyegel Typhon di bawah Gunung Etna. Sedangkan Echidna dan anak-anaknya dibiarkan bebas agar bisa menjadi tantangan bagi para pahlawan di kemudian hari. Menurut Hesiod, walaupun Echidna tidak bisa mengalami penuaan, tetapi dia akhirnya mati dibunuh oleh Argus Panaptes pada saat ia sedang tidur. Argus Panaptes adalah giant bermata 100. Dari Typhon, Echidna memiliki banyak anak yang kemudian tersebar di seluruh Yunani. Ada yang hidup berdampingan dengan para dewa, dan ada juga yang menjadi musuh bagi para satria Yunani. Sekian dulu cerita dari saya. Jangan lupa di subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.